Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan pembahasan kita pada bab 3, mengasah mindfulness zikir nafas, subbab yang A, fokus dengan mindfulness. Dari buku Mindfulness Zikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto. Fokus dan sadar penuh dalam kurung mindfulness adalah sesuatu yang berbeda. Fokus adalah konsentrasinya pikiran kepada sesuatu, sedangkan mindfulness adalah kesadaran yang menyadari bahwa pikiran sedang fokus dengan sesuatu. Jelas ya? Jadi fokus ini konsentrasinya pikiran. Saya fokus pada kertas, berarti pikiran saya sedang berkonsentrasi pada kertas. Nah, ini fokus. Sedangkan kesadaran atau mindfulness itu menyadari bahwa pikiran saya sedang konsentrasi pada kertas. Jadi itu bedanya. Mindfulness itu yang menyadari bahwa pikiran sedang konsentrasi. Mindfulness zikir nafas mencakup fokus dan mindfulness. Ketika kita memperhatikan nafas, maka kita melakukan meditasi yang berkonsentrasi pada nafas. Jadi pada level 1 atau level 2, kita konsentrasi pada nafas. Artinya pada saat kita konsentrasi pada nafas, kita sedang fokus pada nafas. Ini pikiran kita itu hanya fokus pada nafas. Nah, maksudnya begitu. Sedangkan dalam mindfulness, kita sadar penuh bahwa Allah yang menggerakkan nafas. Jadi ini menyadari nafas. Setelah kita konsentrasi pada nafas, kemudian kita menyadari nafas, bahwa nafas ini ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Ya. Jadi mindfulness zikir nafas adalah fokus pada nafas dengan tetap sadar bahwa Allah menggerakkan nafas. Itu kita fokus pada nafas dan menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Jadi ketika kesadaran kita sudah menyadari Allah yang menggerakkan nafas, artinya kalau pada tahap zikir nafas itu dari level 1 sudah naik ke level 2. Keadaan terkonsentrasi dan termindfulnesskan akan menimbulkan ketenangan dan kedamaian. Ya. Kita konsentrasi pada nafas. Kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kita teruskan gitu saja terus. Lama-lama tenang, lama-lama damai. Tetapi ingat bahwa ketenangan dan kedamaian bukanlah tujuan kita dalam berzikir nafas. Jadi jangan sampai belok. Jangan sampai belok pada ketenangan dan kedamaian. Jangan sampai ketenangan yang kita peroleh dalam mindfulness zikir nafas ini menjadi pelarian ketika kita mengalami kekacauan atau kegalauan dalam hidup. Mindfulness bukanlah tempat untuk keluar atau lari dari kemelut, tapi untuk mengenal dan menyadari kekacauan, kegalauan, atau kemelut yang sedang terjadi pada diri kita. Biasanya kita awal-awal berlatih zikir nafas itu kan banyak sekali masalah karena stres, karena
apalah pikiran buntu, nggak bisa mikir, tertekan dan lain-lain. Nah, kemudian kita belajar zikir nafas agar semua permasalahan yang membuat kita stres, membuat kita sepaneng, membuat kita kacau dan lain-lain itu bisa selesai, bisa tenang, bisa damai. Nah, itu kita jangan sampai berhenti di situ. Dalam zikir nafas kita cukup menyadari ketika ada kegalauan, menyadari, oh pikiran saya lagi galau. Ketika stres, oh pikiran saya lagi stres. Ketika kecewa, oh pikiran saya lagi kecewa. Kita sadari bahwa yang kecewa itu pikiran. Bukan nafs, bukan jiwa kita yang menyadari. Kan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi sejatinya diri kita itu ya nafs itu, jiwa itu. Dalam kesadaran terhadap Allah, jiwa itu. Jadi jiwanya tidak stres, jiwanya tidak galau, jiwanya tidak kecewa. Tapi yang stres, galau, kecewa, panas dingin itu pikiran dan perasaan. Nah, itu hanya kita sadari saja. Terus, tapi konsentrasi kita itu tetap pada Allah ya, yang membuat kita galau, membuat kita kecewa, membuat kita stres. Ya. Semua itu kan perbuatan Allah. Semua itu afal Allah. Jadi kita cukup menyadari saja, jiwa kita menyadari saja. Kita harus bisa sadar dan menerima itu dalam berlatih zikir nafas. Kita lanjutkan subbab yang B. Zikir nafas itu simpel tapi tidak mudah. Zikir nafas itu sangat sederhana namun berat. Ketika kita hendak berzikir nafas, perbuatan yang kita lakukan adalah menyadari Allah yang sedang menggerakkan gerak nafas kita. Lebih jauh lagi, Allah yang menggerakkan pikiran kita dan juga perasaan kita. Posisi menyadari ini dilakukan dengan terus berzikir dengan menyebut Hu dan Allah dalam hati dan terus-menerus menyadari dan membiarkan semua yang Allah gerakkan. Baik itu nafas, pikiran, perasaan, atau sensasi tubuh lainnya. Semua yang terjadi pada diri kita pada saat zikir nafas terutama, ya saya katakan zikir nafas karena yang dibahas sekarang zikir nafas. Ya. Ketika kita berzikir nafas, itu semua perbuatan Allah, af'al Allah. Nafas ini sudah digerakkan oleh Allah. Makanya ego kita itu jangan ikut campur, jangan ngatur ya. Sudah diatur oleh Allah. Jadi kita nafas apa adanya sesuai dengan yang Allah gerakkan. Nafas biasa ya, seperti sehari-hari. Kita cukup menyadari nafas. Pikiran kita meloncat ke sana kemari, perasaan kita nggak karu-karuan, semua hafal Allah, itu cukup kita sadari. Jadi kita harus bisa menerima, sadar dan menerima. Dalam hal ini kita tidak boleh melawan. Pikiran ke sana-sana, oh dihentikan. Nafas kita buat. Ego kita yang buat. Jadi nafas biarin aja apa adanya. Kita cukup menyadarinya saja. Perasaan juga gitu, ada perasaan macam-macam, ya biarin aja. Cukup kita sadari saja. Itu. Zikir nafas sadar Allah
ini sesungguhnya sangat sederhana prakteknya, yakni hanya dengan menyebut hu ketika masuk nafas dan menyebut Allah ketika keluar nafas. Jadi pada zikir nafas sadar Allah itu jangkarnya ya. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Itu terus sampai latihan selesai. Kalau Allahnya hilang ya kita bisa tertidur, atau bisa juga kita nyelonong kemana-mana. Jadi kesadaran kita hilang. Bisa juga seperti itu. Namun latihan seperti ini tidaklah mudah bagi sebagian orang. Bagian yang sulit adalah saat latihan untuk mengucap hu dan Allah dalam setiap nafas. Ini diperlukan latihan yang ketat dan disiplin yang kuat. Bagian yang tersulit adalah bagaimana kita tidak terpengaruh oleh pikiran dan perasaan atau sensasi tubuh yang datang. Sebab latihan ini dilakukan tanpa bergerak sama sekali, meskipun dilakukan dalam keadaan rileks. Waktu latihan minimal adalah 15 menit untuk setiap latihan. Diucapkan gampang sih. Tinggal nafas masuk hu, nafas keluar Allah, nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Tapi kalau kita nggak bener-bener latihan, ya, nggak bener-bener berniat berlatih zikir nafas, itu lurus Allah, tidak istiqomah, maka yang kelihatan gampang ini jadi sulit. Maka butuh latihan yang betul-betul disiplin. Sehari minimal 1 kali. Lebih dari 1 kali lebih bagus. Tapi yang sungguh-sungguh gitu. Selama latihan, kita harus menyadari Allah yang sedang berbuat apa terhadap pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita tanpa terbawa oleh pikiran. Jadi kita cukup menyadari pikiran, menyadari perasaan, atau sensasi tubuh yang lain. Jangan sampai kita terbawa, jangan sampai kita belok ke situ. Kalau kita terbawa pikiran, mikir sana, mikir ini, misalnya sampai setengah jam, 1 jam, bingung ngurusi pikiran, ya kita nggak kemana-mana. Ada sensasi macam-macam ya, ada perasaan, sensasi tubuh bergerak. Nggak kita sadari, ya, nggak kita abaikan, kita ikuti terus tanpa kesadaran, ya maka kita nggak juga kemana-mana. Kita gitu-gitu aja. Jadi semua sensasi itu, baik dari pikiran, dari perasaan, atau sensasi tubuh yang lain, itu diterima, jangan dilawan. Ya. Dan fokus kesadaran kita tetap pada Allah, yaitu sadar Allah. Tanpa menolak pikiran dan tanpa memberikan penilaian terhadap sensasi apa saja yang muncul. Latihan ini meski sulit, tapi akan memberikan banyak keuntungan dan pengalaman baru. Jadi maksudnya kita nggak boleh terbawa oleh pikiran, oleh perasaan, atau sensasi-sensasi yang lain. Itu agar kita lurus Allah. Kita jangan menolak, jangan menilai, jangan menghakimi, atau apapun ya. Kita abaikan saja. Kita tetap lurusnya ke Allah, tetap sadar Allah. Kalau nggak dilatih juga nggak bisa ini. Sulit, tapi kalau kita bisa melatih, itu kita akan diberikan oleh Allah pengalaman-pengalaman, ya, keuntungan-keuntungan, atau yang lain yang sebelumnya tidak kita sangka-sangka.
Biasanya kita tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi serinci dan sedetail ini. Namun dengan berzikir nafas, kita menjadi lebih paham dengan diri, paham dengan pikiran-pikiran kita dan perasaan kita. Bagi yang saat ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan, atau gangguan pikiran, atau emosi lainnya, dengan latihan ini kita dapat mengetahui banyak hal tentang pikiran dan perasaan kita. Latihan ini juga akan memberikan kita ketenangan jiwa, sebab kita tidak merespons apapun yang sedang terjadi pada pikiran. Atau jika kita merasakan perasaan gembira, bahagia, ceria saat berzikir nafas, ini kita dapat menghargai dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin selama ini ketika kita merasa bahagia tidak pernah ada perasaan bersyukur kepada Allah dan kita anggap itu hal yang biasa. Nah, itu termasuk pengalaman-pengalaman spiritual dalam berzikir nafas. Biasanya kita cuek aja ya. Ketika gembira ya gembira aja. Ketika ceria aja. Kita lupa untuk bersyukur pada Allah pada saat kita berzikir nafas. Nah, disinilah kita harus bersyukur. Karena apa? Karena diberikan satu perasaan tenang, ceria, gembira. Itu kan perbuatan Allah yang harus kita syukuri. Dalam zikir nafas sadar Allah ini kita disadarkan oleh Allah. Di sisi lain, dengan zikir nafas sadar Allah ini, kita menjadi orang yang terbebas dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang membelenggu sebelumnya. Kita jadi orang yang merdeka dan dapat menjadi diri sendiri. Keterhubungan kita dengan kondisi saat ini menjadikan kita lebih paham dengan diri kita sendiri. Kemerdekaan diri ini akan membangkitkan sejumlah potensi yang selama ini terpendam, yaitu kreativitas, kecerdasan, semangat juang, atau kebijaksanaan yang ada dalam diri kita. Iya. Karena apa? Karena dengan naiknya tingkat spiritualitas kita, ya, kan ada IQ, intelligence quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Jadi ketika SQ kita itu naik, maka IQ dan EQ itu akan juga ikut naik. Oleh karena itu, kita akan menjadi semakin cerdas, semakin kreatif, semakin bijaksana, dan lain-lain. Keuntungan melakukan zikir nafas sadar Allah adalah mengistirahatkan pikiran. Seringkali kita tidak sadar dengan terus-menerus berpikir dan berpikir tanpa memberikan waktu kepada pikiran untuk istirahat. Bahkan dalam tidur pun kita seringkali berpikir, dan berpikir yang akhirnya memunculkan mimpi dalam tidur kita, sehingga tidur pun bukan menjadi tempat istirahat yang semestinya. Kita zikir nafas, Allah, mengabaikan pikiran, mengabaikan sensasi yang lain. Terus lama-lama pikiran berhenti. Lama-lama pikiran itu berhenti. Bilang kita masuk level fana. Itu pikiran istirahat. Makanya kita menemukan satu kedamaian, satu ketenangan. Jadi dalam praktek hidup gimana? Dalam praktek keseharian kita ya, pikiran kita bisa lebih fresh, lebih santai, ya, lebih enjoy dalam berpikir, gitu. Lebih tenang, lebih damai. Kita nggak stres lagi, kita nggak pusing lagi.
dan lain-lainnya. Banyak kejadian yang menunjukkan bahwa aktivitas keseharian kita membuat kita terjebak pada rutinitas. Kegiatan-kegiatan kita sehari-hari selalu dikendalikan oleh pikiran dan perasaan, keinginan dan ego kita. Iya, memang hidup kita itu dikendalikan oleh pikiran, perasaan, ego. Kita itu tidak sadar kalau kita itu diatur oleh ego kita, diatur oleh keinginan-keinginan kita. Nah, itu dengan kita berlatih zikir nafas sadar Allah, kita akan menjadi sadar. Dorongan pikiran, perasaan, keinginan, dan ego tersebut sangat kuat, sehingga kita tidak mampu mengendalikannya. Namun justru kita yang dikendalikannya. Ya, dikendalikan ego, pikiran, perasaan. Tidak jarang kita tenggelam dan hanyut terbawa arus yang sangat deras dari pikiran, perasaan, serta keinginan. Zikir nafas sadar Allah memberikan solusi praktis kepada kita agar kita bisa terbebas dari arus yang deras ini dan kembali menyadari apa yang sedang terjadi atau menyadari adanya arus deras yang sedang mengalir itu, sehingga kita bisa keluar dari arus tersebut dan bisa menjadi diri sendiri. Mari kita introspeksi. Benarkah sudah bertahun-tahun hidup kita ini diatur oleh ego kita, diatur oleh keinginan-keinginan kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita? Nah, dengan diaturnya kita oleh arus deras ego, pikiran, perasaan, keinginan, akhirnya kita menjadi stres. Karena disitulah nafsu-nafsu yang sifatnya negatif itu bebas untuk mempengaruhi kita. Udah bertahun-tahun. Ternyata kita baru sadar. Iya, kalau dulu saya diberi hidayah oleh Allah untuk berlatih zikir nafas, saya tidak seperti ini. Nah, kita baru sadar. Sadar apa ya? Sadar Allah. Padahal sudah bertahun-tahun. Karena yang dikatakan sadar itu, kadang-kadang kita pada saat kita melakukan sesuatu nggak sadar. Setelah lewat malam-malam kita berpikir, kita merenung, kita introspeksi diri, baru sadar kenapa saya tadi melakukan itu. Terkadang seminggu setelah melewati berbagai kejadian baru sadar, oh iya, saya dulu kok begini ya. Seandainya saya begini. Seminggu baru sadar, kadang sebulan baru sadar. Kadang setahun baru sadar, kadang sudah bertahun-tahun baru sadar. Itulah kesadaran. Nah, oleh karena itu, sekarang kita yang sudah diberi hidayah berupa sadar Allah melalui metode zikir nafas, ya ayo kita rajin berlatih zikir nafas agar kesadaran kita itu bisa konsisten. Demikian Bapak Ibu, semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Kalau belum jelas seperti biasanya bisa bertanya atau diputar lagi. Tapi saya kira udah jelas ya. Kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya, subbab yang C, yaitu tumak ninah sejenak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.